Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersama pagi hari ini menaikkan syukur kita. Kita bawa pujian dan sembah kita kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat-Nya. Kita bawa ucapan syukur kita kepadanya. Bangun pagi ini kita bawa dan kita tinggikan, kita muliakan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Pagi ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur betapa Engkau sangat baik. Di saat kami bangun pagi, kami menikmati karya Tuhan yang sempurna, karya Allah yang luar biasa. Dari kelelahan kami, Tuhan memberi kami waktu istirahat. Tuhan memulihkan tubuh kami. Tuhan, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih pertolongan-Mu bagi setiap kami. Saat kami tidur, Tuhan jagai. Terima kasih tubuh kami berfungsi dengan baik pagi ini. Terima kasih kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami puji Yesus Kristus. Kami sembah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mati di atas kayu salib, Allah penyelamat kami yang bangkit dan hidup selamanya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, bahwa dalam segala perkara kami butuh Tuhan. Tolong kami, termasuk untuk kami belajar firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat masing-masing yang hari ini juga berlutut di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kami, rindu dengarkan suara Tuhan. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita, manusia ini mengalami banyak hal, dan seringkali peristiwa-peristiwa itu mendatangkan dua hal, yaitu sukacita atau duka cita, kesedihan atau kebahagiaan. Menghadapi kebahagiaan, ya manusia responnya macam-macam ya. Kebahagiaan itu menyenangkan dirinya, dan kalau manusia itu bahagia, it's okay. Tapi seringkali saat manusia itu sedang tidak bahagia, banyak cara manusia untuk membahagiakan dirinya dengan cara-cara sendiri, dan itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sebenarnya bukan kebahagiaan, kebahagiaan yang hanya sementara. Bapak Ibu Saudara, misalnya saat kita sedang memiliki kebutuhan keuangan yang cukup besar, kita memikirkan apa cara yang harus kita lakukan. Dan mungkin cara-cara praktis, cara-cara cepat, tidak perlu merepotkan orang sekitar kita. Kita bisa memakai langkah-langkah yang saat ini dengan praktis, cukup dengan jari di gadget kita. Kita meminjam secara online, tidak ada tetangga yang tahu, nggak ada keluarga yang tahu, cukup jari kita saja. Begitu kita mendapatkan cairan dana, hati kita begitu senang, hati kita bahagia, waduh, dapat solusi ya. Tapi apa yang Bapak Ibu alami sesudah itu? Banyak berita, orang-orang begitu menjadi menderita dan tambah menderita, dan lebih atau sangat lagi menderita saat terjerat dengan tagihan-tagihannya. Manusia seringkali mengambil cara pintas untuk mengatasi kesulitannya, mengatasi kegundahannya, mengatasi kegelisahannya. Manusia saat tertekan, kemanakah harus berlari? Hari ini mari kita bersama belajar dari Raja Daud, dari pemazmur ya. Ini adalah nyanyian Bani Korah. Bani Korah adalah salah satu keturunan Lewi, keturunan Bani Korah ini keturunan Lewi, dan Bani Korah adalah keluarga yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk menaikkan pujian-pujian di bait Allah.
Bani Korah menyanyikan nyanyian-nyanyian yang dikarang oleh Raja Daud, dan mereka menyanyikannya saat ada ibadah-ibadah. Nyanyian ini adalah nyanyian pengajaran yang menjadi pelajaran untuk saya dan Bapak Ibu Saudara saat kita mengalami ketertekanan, saat kita mengalami kesedihan, saat kita mengalami pergumulan, saat kita menghadapi tantangan. Supaya kita mengambil cara yang benar, mengambil sikap yang benar. Apa yang harus dilakukan? Pengajaran Daud yang dinyanyikan oleh Bani Korah di bait Allah. Kita akan bersama-sama belajar. Dalam ibadah-ibadah yang ditentukan itu, nyanyian-nyanyian Bani Korah, nyanyian-nyanyian pengajaran yang dituliskan oleh Raja Daud ini menolong untuk kita. Bagaimana kita hidup berpengharapan. Renungan kita hari ini bertema hidup yang berpengharapan. Manusia itu menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Di dalam ayat 1, 2, dan 3 menghadapi suatu masa jiwa yang kering, seperti rusa yang haus akan sungai, air sungai. Seperti rusa yang begitu haus dalam tingkat tinggi dan membayangkan di mana lagi sungai, dan dia akan terus berlari. Seperti itulah jiwa pemazmur, jiwa manusia dalam menghadapi pergumulannya. Dia mencari dan sangat haus akan hal yang menyegarkan. Apa sebenarnya yang membuat dia begitu dalam kehausan tingkat tinggi? Dikatakan dalam ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dikatakan dia sedang dalam pergumulan yang berat. Bayangkan ayat 4 dikatakan air mataku. Mazmur pasal 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kenapa? Sampai dia mengalami air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pemazmur menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Seperti dia, orang-orang berkata, di mana Allahmu? Siapa yang menolong engkau? Engkau lihat situasimu sulit, engkau lihat keadaanmu susah. Di mana Allahmu yang kamu percaya? Di saat imannya tertantang, di saat dia dalam kesulitan, dalam kondisi yang dikatakan lagi dalam ayatnya yang keempat, jiwaku gundah gulana. Jiwaku gundah gulana, menunjukkan seperti bisa dibayangkan rusa yang haus. Air mata itu jadi makanan. Siang malam tuh makanannya bukan makanan yang umum, tapi air mata. Kan kalau orang sedih menangisnya siang malam, makanan udah nggak ketelan, nggak bisa makan. Bahkan mau menggambarkan yang bisa aku lakukan hanya nangis gitu. Ayat yang keempat, hatiku ini gundah gulana karena orang bertanya, orang berkata, di mana Allahmu? Dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam tangan, di mana Allahmu? Dan dia semakin tertekan karena pertolongan tidak datang-datang, karena doa tidak terjawab-jawab. Apa yang dilakukan? Lari meninggalkan Tuhan, mencari jalan sendiri? Apakah masih tetap berpegang teguh kepada Allah dalam situasinya yang makan makanan manusia tidak bisa, tapi makanannya adalah air mata? Ini maksudnya sampai air matanya bercurah-curah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Menangis pagi, siang, sore, malam. Hatinya gundah gulana. Yang dilakukan sang pemazmur adalah datang kepada Tuhan seperti rusa mencari sungai yang berair. Dia tidak akan menghentikan langkahnya, dia tidak akan berbelok ke kiri dan ke kanan, atau dia tergoda dengan hal-hal yang lain. Ada makanankah, ada ibaratnya ya, rusa itu sedang berjalan karena yang dicari dengan dia fokus mencari Allahnya sampai dia menemukan. Dan di sana dia mendapatkan kepuasan. Seperti seorang yang haus hendak mencari di mana dia dapat minum sumber air yang tidak akan pernah kering. Bapak Ibu,
Kita bukan mendatangi gelas-gelas atau teko-teko yang hanya bisa memberikan kepuasan atas kedahagaan kita. Sekali teguk selesai, sekali teguk selesai. Tidak. Tapi yang kita cari adalah Tuhan. Sumber air. Kita minum satu gelas, haus lagi, bisa kita ambil lagi. Yang tidak pernah kering. Saat jiwamu gundah gulana, saat orang mempertanyakan kepadamu, di mana Allahmu? Pertolongan kok nggak datang-datang, situasimu terlalu sulit. Jangan kamu bertahan dengan cara kebenaran imanmu. Ayo ikut aku saja, ayo lakukan cara ini saja. Mari kita fokus untuk tetap cari Tuhan. Cara-cara manusia, seperti Bapak Ibu datang dan menerima satu gelas air. Dan satu gelas air itu tidak bisa memuaskan hidup kita. Tidak bisa memuaskan kehausan kita. Kita masih perlu lagi. Dan dari mana kita mendapatkannya? Bukan dari orang, bukan dari pasangan kita, bukan dari anak-anak kita, tapi dari Allah. Jika Bapak Ibu sudah berumah tangga, carilah Yesus Kristus sebagai sumber kepuasan dalam diri kita. Sumber kebahagiaan dalam diri kita. Kebahagiaan yang diberikan oleh uang sifatnya sementara. Kebahagiaan yang diberikan oleh keluarga kita sifatnya sementara, karena manusia ada lelahnya. Manusia punya waktu yang terbatas, tetapi Allah unlimited, tidak terbatas. Carilah Tuhan di dalam pergumulanmu. Carilah Tuhan saat air mata menjadi makananmu. Siang dan malam, keadaanmu begitu berat dan sulit. Engkau dihina orang, imanmu seperti dipertanyakan atau imanmu diejek. Tetaplah cari Tuhan. Saat engkau hatimu gelisah, hatimu gundah gulana, ini bahasa zaman dulu banget. Kamu bimbang, kamu nggak ngerti, hatimu bingung gitu ya. Gundah gulana itu galau. Ya, apa yang harus kita lakukan? Carilah Tuhan. Menjadi pribadi yang berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu seperti sungai yang menjadi di mana sumber air itu terus mengalir. Apa yang kau perlukan? Kasih. Yesus memilikinya. Kadang-kadang kalau ibu-ibu lagi capek, ibu-ibu sedang lelah, ibu-ibu punya beban berat, kadang habis stok kasihnya, nggak bisa lagi mengasihi anak. Anaknya baru minta tolong sedikit udah marah-marah. Kalau suaminya juga menyapanya, kadang-kadang juga dibentakin atau dimarahin, bisa habis stoknya. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga kita, atau dalam kehidupan diri kita sendiri bagi yang belum berumah tangga. Stok sesama bisa habis, stok kasih bisa habis, stok perhatian, kepedulian bisa habis. Tapi Yesus tidak pernah lelah memperhatikan. Jam 12 siang perempuan Samaria datang ke sumur itu, dan Yesus belas kasihannya ada. Saat lapar, saat capek dalam perjalanan, Tuhan tidak pernah kehabisan perhatian. Tuhan tidak pernah kehabisan kepedulian. So, mari kita bersama hari ini datang kepada Allah. Bawa kerinduan kita, bawa air mata kita, bawa pergumulan kita, bawa kegalauan kita kepadanya. Karena kita akan mengalami kembali kehidupan yang berpengharapan. Tuhan akan meluapkan sukacita. Tuhan akan menyirami Bapak Ibu Saudara dengan damai sejahtera. Apapun keadaan kita, situasi, kondisi pekerjaan, situasi, keadaan kesehatan kita, tapi saat kita datang kepada Allah, oh Yesus, puji Tuhan, akan mengalir damai sejahtera, akan mengalir sukacita. Kasih-Nya seperti sungai yang selalu mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang berpengharapan adalah pribadi yang mencari Allah. Pribadi yang fokus terus menemukan Tuhan dan menikmati aliran sungai, aliran kasih, aliran damai sejahtera, aliran belas kasihan dan kasih karunia yang akan terus dialirkan dalam hidup kita.
fokus, carilah Tuhan. Saat engkau menikmati kehidupan, mengalami kehidupan yang dalam kekurangan, kesulitan, carilah Tuhan. Jangan habiskan waktu untuk memperhatikan perkataan orang yang mengecilkan kita, yang mempertanyakan iman kita. Mari kita terus datang kepadanya, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bawa pergumulanmu kepada Allah hari ini. Tuhan akan memuaskan hasratmu seperti sungai yang berair, mengalirkan aliran-aliran air segar. Demikian Kristus mengalirkan kasih-Nya bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami berterima kasih. Kami punya Tuhan Allah yang baik. Kami puji Engkau, kami mau cari Tuhan. Kami bawa hidup kami, hati kami yang tertekan, hati kami yang penuh pergumulan, keadaan kami yang sulit, kami mau bawa di hadapan Allah karena kami tahu Engkau Yesus sumber hidup, Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber sukacita, Engkau sumber kasih setia. Kepadamu kami datang membawa setiap keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang saat ini mungkin sedang tertekan, sedang tertindas, sedang terhina, sedang dalam pergumulan yang berat, sehingga mereka mengalami masa-masa sulit. Air mata menjadi makanan siang dan malam. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu ya Allah, Engkau berkati setiap mereka. Suami, istri, anak-anak Tuhan berkati. Pribadi-pribadi yang bersama dengan kami hari ini merenungkan firman-Mu ini, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, Tuhan hadir untuk mereka, dan Tuhan menolong mereka. Engkau ingatkan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan. Dan biarlah sepanjang hari ini mengalir kasih Tuhan dalam hidup kami, mengalir damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya, kami tahu, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dipeluk Tuhan, kami dikasihi Tuhan, kami ditemani Tuhan, kami ditopang Tuhan. Berkati ya Allah, berkati ya Tuhan. Demi nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, bekerjalah, beraktivitaslah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, sungai kehidupan yang mengalirkan berkat-berkat-Nya. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Allah. Di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang berpengharapan. Amin.